Halo, selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang design thinking. Pada pertemuan pertama, kita sudah bicara tentang apa itu design thinking. Nah, pertemuan kedua ini singkat saja. Tepatnya 5 hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan design thinking. Baik, apa 5P itu? 5P ini adalah 5 item yang awalnya dimulai dengan huruf P. Oleh karena itu disebut 5P, ya. Apa saja? Pertama, practice. Yang kedua adalah people, kemudian principles, proses, dan terakhir place atau places, ya. Jadi 5 hal ini harus jadi perhatian kita ketika kita bicara tentang atau kita akan menerapkan design thinking. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Practices, prakteknya bagaimana? Ya, dari sisi praktis bagaimana? Jadi di sini, di dalam practice itu adalah Anda menerapkan metode yang telah terbukti dari berbagai disiplin ilmu seperti desain, riset pasar, teknologi, psikologi, ilmu teknik, manajemen strategi, apapun. Jadi, design thinking itu adalah sebuah cara pikir, sebuah metode yang sangat high level sebetulnya. Nah, ketika kita detilkan, mau mengeksekusi, kita mungkin mengadopsi berbagai metode, standar, best practice dari apa yang sudah tersedia. Misalnya, bagaimana cara mendesain sebuah ruangan, sebuah produk dengan baik. Itu ada detailnya di bidang lain yang sudah tersedia sebelumnya. Bagaimana memahami psikologi customer kita. Bagaimana mendesain kekuatan dari sebuah produk. Mungkin di sini melibatkan ilmu teknik, bagaimana memahami dan mengadopsi teknologi baru. Di sini perlu knowledge teknologi, ya. Nah, jadi itu maksudnya ya, practice di sini adalah kita harus membuka diri, melihat berbagai pendekatan yang sudah ada untuk melengkapi proses besar design thinking kita. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, people. Anda harus membentuk tim yang menyumbangkan kompetensi dan perspektif yang berbeda. Jadi di dalam design thinking, sebetulnya kita harus membentuk sebuah tim. Tidak biasa di dalam design thinking kita bekerja seorang diri. Mengapa? Karena design thinking pada dasarnya adalah sesuatu yang sifatnya multi perspektif. Kita harus melihat produk, customer kita, model bisnis dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, tidak ada satupun manusia yang mempunyai sudut pandang yang lengkap. Akan lebih mudah membentuk cara pandang, sudut pandang yang lengkap itu jika kita melibatkan tim dengan kompetensi yang berbeda. Dengan demikian, orang-orang kompetensi yang berbeda, orang-orang dengan perspektif yang berbeda, orang-orang dengan experience yang berbeda-beda akan saling melengkapi satu sama lain. Jadi kesimpulannya, dalam kita melakukan design thinking, sebaiknya kita membentuk tim yang terdiri dari orang yang beraneka ragam. Nah, aneka ragamnya seaneka ragam apa? Tentunya berdasarkan pemahaman kita tentang apa yang mau kita desain. Dari situ kita bisa mempersempit. Oh, saya tentunya perlu orang yang ahli survei. Saya perlu psikolog. Saya perlu orang ahli teknologi dan sebagainya. Baik,
Itu yang kedua ya, people. Yang ketiga, principle. Anda mengikuti prinsip yang menentukan pendekatan dan posisi tim, misalnya pola pikir, dan yang berfungsi sebagai pedoman untuk kolaborasi tim. Jadi tadi setelah membentuk tim, kita harus menyepakati prinsip-prinsip yang akan dipakai oleh semua tim dalam memutuskan, memikirkan, melihat opsi-opsi solusi dan sebagainya. Misalnya saja, kita berprinsip bahwa kita harus cari solusi yang paling ekonomis. Kita berprinsip menyepakati bahwa kita ingin mencari produk yang paling inovatif walaupun harus dibayar dengan edukasi kepada customer kita. Nah, itu semua saya kira tidak ada yang benar atau salah. Yang penting adalah sebuah kesepakatan prinsip ya yang disepakati oleh semua tim atau dari satu pihak tertentu di dalam tim sebagai leadersnya, kemudian tapi intinya dipahami oleh semua dan dijadikan sebagai referensi bersama. Dengan demikian, pemikiran semua anggota tim itu sinergi ke satu titik tertentu, ya. Baik, yang berikutnya itu adalah proses atau processes, ya, proses-proses. Anda fleksibel dan menangani berbagai pekerjaan dan proses pengambilan keputusan dengan cara yang gesit atau agile. Jadi, kita jangan terlalu kaku dalam mengambil keputusan. Juga jangan terlalu terjebak dalam keputusan sebelumnya yang pernah kita ambil. Maksudnya, katakanlah begini, di dalam design thinking itu ada proses, tahapan, urutan, begitu ya. Mungkin di tahap awal kita sepakat semuanya, melihat sesuatu, kemudian ada opsi terbaik apa, dan kita memutuskan, kita ngambil opsi tertentu, ya. Setelah berjalan ke tahapan berikutnya, kita menyadari, katakan opsi yang kita pilih tersebut sangat baik, tapi resikonya sangat tinggi. Nah, atau opsi tersebut sangat baik, tapi kita khawatir pasar, market itu akan sulit diedukasi untuk menerima produk atau inovasi kita. Nah, ini contoh bahwa ada sesuatu yang tidak terduga. Di dalam proses ini, rangkaian proses maksudnya, ini kita harus agile, fleksibel. Ya, ketika kita melihat sesuatu tidak tepat lagi, walaupun sudah kita sepakati secara formal sebelumnya, maka jika dianggap perlu, kita ubah. Ya, dengan opsi lain yang tentunya lebih baik, lebih optimal dari berbagai sudut pandang. Baik, itu yang dimaksud proses ya, harus fleksibel, agile, tapi tetap juga kembali ke prinsip-prinsip tadi. Baik, yang terakhir adalah places, ya, places atau tempat. Anda menawarkan tempat untuk bekerja kelompok dan individu yang mendorong kreativitas dan juga memungkinkan kerja terfokus, ya. Nah, jadi barangkali sekarang sering kita lihat ya, satu tempat-tempat yang seolah-olah kok ini tempat ini lebih tepat untuk bersantai, bermain daripada ruang kerja. Ya, itulah bedanya cara kerja lama dengan cara kerja sekarang, ya. Jadi cara kerja lama itu biasanya didesain sangat formal, ya, seperti kantor generasi lama pada umumnya. Tapi ruang kerja, lingkungan kerja yang terlalu formal, kemudian semua tempat sama stylenya, itu kurang
kurang mendorong terjadinya inovasi. Jadi manusia itu lebih mudah keluar inovasinya ketika tempat itu suasananya mendukung untuk berkreasi, berinovasi. Jadi kita harus memikirkan itu, ya, bagaimana tim kita bisa bekerja di kantor yang tidak formal, tetapi juga jangan lupakan, ya, fokus tetap memungkinkan dilakukan. Baik, jadi kita harus memfasilitasi supaya tim atau individu, personal, ya, itu dimungkinkan bekerja. Dalam situasi tertentu kita perlu suasana santai, suasana kreatif, ya, mendorong kreativitas dan sebagainya, sehingga inovasi kreativitas itu muncul dengan mudah dalam suasana yang mendorong itu. Tapi di lain pihak, ketika seseorang atau sebagian dari tim memerlukan kerja yang sangat fokus, mungkin silence, mungkin suasananya perlu yang lebih formal, tidak banyak gangguan, itu juga dimungkinkan. Tempatnya mungkin sebagian bisa dilakukan di perusahaan kita, katakanlah begitu. Dalam waktu-waktu tertentu kita bisa pergi bersama ke suatu tempat. Sekarang banyak sesuatu yang disebut co-working space, ya. Cari suasana yang paling pas buat tim, yang paling nyaman buat semua bersama di sana, sehingga kita dapat suasana tertentu yang kita inginkan untuk mendorong terjadinya inovasi. Baik, ya. Jadi 5P ini harus diperhatikan supaya kita mendapatkan inovasi yang paling optimal, paling baik. Ya. Jadi ada 5 aspek kesimpulannya yang harus diperhatikan, ya. 5P yang sudah kita bahas itu semua. Terima kasih.